Disclaimer on. Bro, Duta Kripto sekarang ini sedang mengadakan giveaway 1000 koin Zilliqa loh. Jika kamu tertarik untuk mendapatkan koin Zil ini secara gratis, pastikan dulu kamu untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya, agar kamu tak ketinggalan info selanjutnya. Untuk detail giveaway, cek link di description. Tapi sebelum itu, tonton dulu dong video Duta Kripto yang sedang kamu buka ini, baru setelah itu lanjut ke link giveaway, oke? Oi, sebelum lanjut ke video, ada info penting nih. Jadi, sekarang ini Duta Kripto telah memiliki 2 channel Telegram yang bisa kalian ikuti secara gratis. Satu channel merupakan channel free airdrop Duta Kripto, di mana kita akan share event-event airdrop kripto terbaru, bagaimana kalian bisa mendapatkan koin dan token kripto secara gratis. Satu channel lagi merupakan channel Duta Kripto Free Signal, di mana di dalamnya kita akan share signal-signal koin dan edukasi seputar dunia kripto. Sekali lagi, kalian bisa join kedua channel ini secara gratis. So, pastikan kalian join ya. Link ada di description, oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas satu token yang menurut saya ini prospeknya bagus banget ya ke depannya. Kenapa? Karena ini merupakan the first launchpad on Polygon blockchain. Launchpad pertama yang berada di blockchainnya Polygon. Kalau kalian belum tahu tentang Polygon, jadi Polygon itu merupakan salah satu blockchain yang sekarang ini lagi booming banget ya. Karena dilihat dari segi projectnya yang luar biasa, yaitu project multi-chain, dimana dari segi skalabilitasnya, dari segi security, decentralized-nya itu bagus banget bro. Bahkan kalau kita amati, ini tertulis dalam white papernya ya. Misal nih kita menggunakan blockchain Ethereum. Kekurangan dari Ethereum adalah dari segi isu skalabilitasnya. Jadi udah banyak orang lah tahu kalau untuk skalabilitas Ethereum ini termasuk jelek. Kemudian kalau dari segi blockchainnya Bitcoin itu security over scalability. Kalau dari Ripple itu dari segi decentralized-nya. Kemudian kalau dari BSC itu memang dari skalabilitasnya itu memang bagus. But dari segi decentralized-nya kurang bagus karena kan BSC nggak 100% decentralized ya. Tapi kalau menggunakan jaringan Polygon atau Matic Network itu terkenal bagus banget ya untuk dari segi itu security, skalabilitas dan juga dari segi decentralized-nya. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan tentang token ini ya. Token ini namanya token komunitas yang merupakan jembatan dunia untuk proyek terbesar dalam rantai paling ekonomis di ruang kripto ya. Maksudnya adalah blockchain Polygon atau Matic Network ya. Jadi Polygon sama Matic itu sama. Dan kalau kalian yang baru pertama kali tahu tentang Launchpad ini, jadi komunitas di sini merupakan sebuah platform untuk menggalang dana bagi para developer gitu ya. Jadi misal kalian punya project, kalian bisa submit project itu ke dalam komunitas ini, kemudian nanti komunitas akan membantu kalian untuk mendapatkan investor kayak gitu. Dan sekali lagi yang unik di sini adalah the first launchpad on Polygon. Jadi kalau umumnya kan biasanya menggunakan BSC, Ethereum, kalau di sini menggunakan Polygon ya. Dan kita lanjut membaca ya. Kemudian kita di sini dihadirkan dengan 3 keunggulan. Yang pertama adalah launchpad terdecentralized ya. Komunitas adalah dari komunitas ke komunitas, artinya setiap proyek yang ingin diluncurkan di platform komunitas memerlukan persetujuan dari komunitas. Jadi kalau kalian memiliki token dari komunitas ini, kalian memiliki hak untuk vote ya, vote project yang bagus yang bisa rilis di komunitas ini yang berada di blockchain Polygon tentunya. Kemudian yang pertama di Polygon. Nah, ini yang saya bilang tadi adalah the first launchpad, di mana jika orang ingin launching projectnya di Polygon, itu kemungkinan akan melirik komunitas ini. Lalu sistem tanpa tier. Komunitas mendistrupsi konsep tingkatan dengan memberikan kemungkinan kepada semua orang untuk memenuhi syarat untuk alokasi dijamin. Tidak perlu berapa banyak token yang dipegang. Jadi nggak ada tier. Kayak tier itu semacam kalau kalian punya token sekian, kalian bikin vote itu sekian. Kalau kalian punya sekian, kalian bisa vote sekian. Nggak seperti itu ya. Jadi not tier. Ini memungkinkan orang memiliki kualitas yang sama sebagai investor dari token komunitas ini. Kemudian yang membuat saya tertarik dari komunitas ini selain dari segi the first launchpad di Polygonnya, itu di sini yang pertama itu
kuartal ketiganya. Oke, kita coba cek kuartal ketiga. Jadi kalau kalian belum tahu, komunitas ini belum listing di CoinMarketCap bahkan CoinGecko. Karena sekarang kan masih tahap kuartal kedua ya. Peluncuran platformnya, kemudian di sini adalah penjualan pribadi dan publik ya. Jadi sekarang itu lagi ada private sale. Dan ini belum listing loh di CoinMarketCap dan CoinGecko. Artinya masih ada kemungkinan harga dari komunitas ini ketika listing di dua exchange ini akan sangat naik. Ya, paham ya? Dan di sini juga termasuk platform IDO. Jadi sekali lagi project itu bisa mengajukan penggalangan dana lewat platform komunitas ini. Dan juga di kuartal ketiga ini ada project staking ya. Wah, ini menurut saya ya keren banget lah. Token udah blockchain-nya di blockchain yang sangat-sangat powerful yaitu Polygon. Kemudian belum launching di CoinMarketCap dan CoinGecko. Kalau kalian ingin mengambil kesempatan ini, saya merasa ini merupakan sebuah opsi yang sangat baik ya. Kemudian di kuartal keempat, ini si komunitas ini akan meluncurkan walletnya ya. Jadi tenang aja ya. Kalau wallet-wallet gini pastilah koin-koin yang memiliki project jelas. Kemudian kalau kita cek langsung di white paper-nya ya, kenapa kita tertarik dengan komunitas? Ini langsung saya baca di komunitasnya ya. Jadi salah satu kelebihan dari komunitas sebagai platform launchpad itu dari segi multi-chain sales-nya. Sekali lagi, project dari Matic Network itu adalah kelebihan dari segi multi-chain. Kita bisa bertransaksi antar blockchain ya. Jadi kalau kalian ingin menggunakan blockchain dari Ethereum, BNB, Heko, Matic itu bisa menggunakan fasilitas dari komunitas ini. Kemudian multi-chain wallet connection sini ya. Jadi kalian mau pakai wallet apapun bisa nanti dikoneksikan ke platform komunitas ini ya. Gak perlu bingung lagi. Ability for staking. Jadi nanti di platform ini juga ada fitur stakingnya. Kemudian governance function ya. Jadi the requirement for voting purpose is only 3.000 com at the moment. Jadi kalau kalian ingin masuk dalam vote people-nya di komunitas ini, kalian cukup memiliki 3.000 token com aja dan kalian bisa mendapatkan hak untuk melakukan voting ya. Dan menurut saya ini ya projectnya bagus ya. Dari segi apa tadi? Launchpad Polygonnya bagus. Kemudian dari segi petanya, roadmapnya di kuartal ketiga nanti itu juga bagus banget. Listing di CoinMarketCap, CoinGecko. Juga nanti platform IDO-nya juga mulai jalan ya. Lalu selanjutnya adalah dari segi kemudahan transaksi dari multi-chain-nya. Jadi bukan hanya sekedar dari blockchain Polygon doang, tapi dari blockchain-blockchain lain juga bisa berpartisipasi dalam platform si komunitas ini. Nah, kenapa pengembang harus meluncurkan project di komunitas ini ya? Jadi ini berhubungan erat dengan IDO ya. Orang-orang yang ingin merilis projectnya di komunitas. Tujuan platform komunitas adalah untuk memungkinkan tim proyek untuk fokus pada pengembangan proyek mereka dan membangun produk mereka. Ya, pahami poinnya ya. Jadi, biarkan orang itu fokus pada build a product, pembuatan produknya ya. Project mereka apa, fokus saja di situ. Sementara komunitas menangani pemasaran, paparan, dan basis penggunaan awal. Kami mencari tim yang kuat dengan visi yang unik dan inovatif dalam industri cryptocurrency. Jadi untuk masalah pemasaran, penggalangan dana, itu komunitas yang akan menghandle-nya. Dan ini merupakan sebuah terobosan yang sangat bagus ya bagi orang-orang yang proyeknya ingin cepat berjalan. Sekali lagi, terlebih lagi ini Polygon bro. Polygon itu terkenal banget, Polygon multi-chain. Kalau di blockchain lain kan sekedar oke lah kita ingin project sini, ya blockchainnya ini nggak bisa lintas blockchain. Tapi di kalau Polygon maksudnya itu kita bisa memanfaatkan kekuatan Polygon yaitu multi-chain, bisa antar blockchain dan itu luar biasa banget. Kemudian di sini, mengapa Anda harus berinvestasi di komunitas ya?
Nah, ini salah satu yang harus kalian pertimbangkan. Berinvestasi di cryptocurrency adalah tentang waktu dan momentum. Semua orang memimpikan mesin waktu dan kembali ke 2020 ketika Bitcoin masih $1. Memegang kom seperti memiliki kesempatan untuk membeli Bitcoin di hari-hari awal. Nah, ini kembali lagi ya. Komunitas sekarang itu sedang mengadakan private sale dengan harga yang sangat-sangat murah. So, jika kalian tertarik untuk memiliki token komunitas ini, saya sarankan kalian bisa ikutan private sale ini. But sekali lagi di sini saya tidak mewajibkan kalian untuk ikut. Kalian bisa lakukan riset mandiri kalian, bisa cek-cek dulu ke websitenya, baca di white papernya silahkan, karena semua keputusan ada di tangan kalian. But kalau kalian tanya saya, apakah project ini bagus? Untuk saat ini saya melihat ini projectnya sangat visioner ya. Terlebih lagi, sekali lagi, the first launchpad on Polygon blockchain ya. Itu salah satu kelebihan yang menurut saya nggak akan kalian temukan di platform-platform lain. Oke, kemudian sekarang kita akan membahas mungkin kalian yang ingin beli ya, ingin beli token ini itu gimana caranya, Mas? Hal pertama yang harus kalian miliki adalah MetaMask ya. Jadi kalian nggak bisa belinya lewat PancakeSwap, Binance Smart Chain, atau lewat Uniswap gitu nggak ada bro. Ini kan sekali lagi berada di blockchain Polygon. Jadi kita harus menggunakan wallet atau exchange yang mensupport Polygon. Dan di sini kita menggunakan MetaMask ya. Kalau kalian belum tahu MetaMask itu semacam Chrome extension. Jadi kalau kalian belum punya akun, cari aja di Google ya. MetaMask gitu ya. MetaMask Chrome ini ya. Kemudian klik aja. Lalu kalian tinggal install ya. Ini kebetulan kan saya kan sudah install ya. Jadi tulisannya di sini remove. Tapi kalau kalian belum pernah install di sini tulisannya install. Kalian install, maka selanjutnya kalian akan muncul gambar rubah kayak gini ya. Gambar rubah kayak gini. Kemudian kayak kalian klik aja nih. Kalian klik. Baru kalian nanti tinggal bikin akunnya. Ini kebetulan kan saya kan sudah punya akunnya ya. Ntar saya coba login dulu ke akun saya. Nah, kayak gini ya. Kemudian nanti di sini kalian bisa pilih create account. Nah, nanti kalian tinggal bikin walletnya. Walletnya ya kayak biasa. Nanti ada kode parse, kemudian masukkan parse itu, kemudian wallet kalian sudah jadi. Simpel banget sih. Cuma kan di sini kan ya mungkin kalian belum familiar kalau menggunakan Trust Wallet kan itu ya lewat aplikasi cenderung penggunaannya. Tapi kalau MetaMask ini penggunanya cenderung menggunakan browser. Tapi tentu ada aplikasinya juga. Kalau kalian mau menggunakan aplikasi, that's no problem. Kalau kalian mau menggunakan versi Google Chrome-nya, itu juga lebih baik. Nanti kalian tinggal create aja ini ya. Dan ikuti step by step-nya. Kemudian setelah kalian menginstal MetaMask dan membuat walletnya, itu kalian tinggal add mainnet Matic ya. Jadi secara default ketika kalian install MetaMask itu kalian akan berada di mainnetnya Ethereum. Jadi enaknya MetaMask kalian itu bisa menambah mainnet dari blockchain lain. Sini seperti ini ya. Nah ini kan saya kan ada Ethereum mainnet, kemudian Matic, Binance juga saya masukkan. Jadi kita bisa multi chain ya di sini ya, multi blockchain. Nah, bagaimana cara mengisi mainnet Matic? Nah, ini saya tunjukkan caranya ya. Kita masuk aja ke situsnya komunitas.net ini ya. Kemudian masuk ke bagian kolom ini ya, how to join the private sale. Ini. Kemudian fokus ke bagian yang ini ya. Network name, RPC, chain ID dan lain-lain. Kita langsung ke MetaMask-nya kita klik. Kemudian di bagian sini kita klik custom RPC ini ya. Nah, tinggal masukkan aja network name-nya Matic Mainnet gitu ya. Bentar. Kita copy dulu. Custom RPC, ini kita coba isi ya. Matic Mainnet. Oke. Kemudian masukkan RPC URL-nya. Ini kebetulan ada tulisan URL is already ya, karena saya sudah pasang mainnet
Matic ya. Jadi ini kalian kalau belum pasang ya pasti nggak muncul tulisan ini ya. Ini tulis 137, simbolnya tulis saja Matic. Kemudian blok Explorer, kalian masukkan URL ini ya. Kemudian klik save. Setelah kalian klik save, maka akan muncul mainnet tambahan di sini, namanya Matic Mainnet ya. Nah, setelah kalian menambahkan Matic Mainnet ke MetaMask, langkah selanjutnya adalah dengan add token address ya. Jadi kita menambahkan token address dari komunitas ini ya, token com namanya. Kita sekarang ambil dulu token addressnya ya. Kita masuk lagi ke situs komunitas. Oke, nah ini ya, di bagian bawah ini ada menuju medium komunitas yang kita klik aja. Kalian akan diarahkan ke halaman web medium dari komunitas ini. Kemudian kalian masuk ke sini ya, yang bagian token address ya, token address ini kita read more biar kelihatan semua. Nah ini ya, address token ini ya, ini kita copy. Lalu masukkan ke MetaMask kita. Caranya gimana? Kita pastikan kita sudah masuk, pilih yang Matic Mainnet ya, jangan pilih yang Ethereum ya. Pilih yang Matic Mainnet. Kemudian sini ada pilihan add token. Kemudian pastekan alamat itu ke sini. Nah, di sini kebetulan ada tulisan token has already been added ya. Karena saya sudah masukkan token ini ya. Nanti kalau kita masukkan ini, otomatis di sini akan muncul simbol com, kemudian desimalnya terisi otomatis ya. Kita klik next. Nanti otomatis akan muncul seperti ini, com ya. Nah, ini kebetulan di sini saya sudah punya 5.500 token com ya. Jadi kalau kalian tanya saya, emang abangnya punya token com ya? Ini saya punya bro, 5.500. Oke ya. Kemudian setelah itu kita tinggal melakukan pembelian. Jadi kita kan sudah setting MetaMask-nya, kemudian setting untuk mainnet-nya, lalu setting untuk address tokennya. Nah sekarang kita masuk ke pembeliannya. Untuk membeli komunitas token ini ada 2 cara bro. Sebenarnya 3 sih, cuma yang satu ini nggak familiar banget ya. Kita langsung lihat di situsnya biar kalian tahu. Nah ini ya, ada 3 sebenarnya. Yang pertama lewat exchange, kedua lewat fiat, ketiga manual. Kalau yang lewat fiat ini agak ribet ya. Soalnya saya pun nggak pernah menggunakan situs transak kayak gini ya. Jadi di sini saya simpelkan ada 2 cara gitu aja lah. Yang pertama itu sistem otomatis, kedua adalah sistem manual. Sistem otomatis adalah kita mentransfer sejumlah saldo Matic ke smart contract address komunitas untuk mendapatkan tokennya secara otomatis. Nah itu ya. Jadi kita tinggal kirim ke ini ya, ke alamat Matic ini, maka kita akan dapat token otomatisnya. Oke? Jadi alurnya gini. Ini kita tunjukkan. You have to open an account with Ascendex ya. Jadi ini nama exchange, crypto exchange. Jadi kalian bikin akun dulu di crypto exchange Ascendex, nama sebelumnya itu BitMEX. Bikin akun, verifikasi KYC, kemudian kalian beli koin Matic di sini. Jadi kalian harus punya koin Matic ya. Karena kan token komunitas ini hanya bisa dibeli menggunakan koin Matic. Sekali lagi, kalau kalian menggunakan apa itu namanya? Sistem otomatis ya. Oke. Jadi beli saldo Matic di Ascendex Exchange. Kemudian setelah kalian beli saldo Matic, kalian transfer koin Matic itu ke MetaMask kalian dengan menggunakan network MRC20. Jadi wajib networknya MRC20, jangan menggunakan network BEP, network Ethereum, jangan ya, tapi gunakan MRC20. Itulah sebabnya kenapa kok di sini direkomendasikan menggunakan Ascendex, karena di platform exchange lain itu belum menerima untuk Matic Network. Jadi salah satu exchange yang bagus untuk Matic Network ini ya Ascendex ini ya. Setelah itu, setelah kalian mentransfer Matic ke MetaMask, nanti MetaMask kalian akan ada saldonya. Ini ya, ini kan kebetulan saldo saya 0 ya, sini ya. Soalnya kan untuk penggunaan com ini tadi.
Nah, setelah kalian memiliki saldo Matic, itu transfer Matic dari MetaMask ke Smart Address komunitas. Jadi kalian transfer saldo Matic kalian, klik aja send, nanti kalian masukkan smart contract address-nya komunitas. Ini ya, smart address-nya komunitas. Kemudian nanti kalian tunggu sekitar 1-5 menit. Itu kalian akan mendapatkan tokennya secara langsung ya. Ini kayak saya ini ya, kebetulan saya di sini ada 5.500 token komunitas ya. Oke, kita lanjut ya. Maaf sebelumnya saya pause karena tiba-tiba anak bangun ya, nangis. Maklumlah bapak-bapak. Oke, kita sekarang membahas untuk yang versi manual ya. Jadi sebelumnya kan saya sudah jelaskan bagaimana kalian bisa membeli token komunitas ini dengan cara otomatis, yaitu dengan mentransfer saldo Matic lewat MetaMask ke smart contract address-nya si komunitas ini. Nah, sekarang untuk yang versi kedua, yaitu dengan cara manual. Enaknya kalau versi yang manual ini, kalian nggak terlalu ribet. Kalian bisa menggunakan USDT atau menggunakan ETH, itu bebas terserah kalian. Dengan menggunakan network BEP20 ya. Kita langsung cek gimana caranya. Pertama, kalian masuk aja ke situs komunitas.net ini. Kemudian masuk ke bagian manual, klik aja manual. Oke, we provide this step to make our investor easier in participating the private sale ya. Jadi, ini untuk mempermudah investor untuk berpartisipasi dalam private sale dari komunitas token ini. Jadi, sini kalian nggak perlu lewat transak atau menggunakan akun dari Ascendex, nggak perlu. Yang kalian wajib punya itu MetaMask ya. Sekali lagi MetaMask. MetaMask yang sudah disetting Matic mainnet-nya, sudah dimasukkan address komunitasnya ya. Kemudian di sini kita baca keterangannya. Jadi, kalau kalian ingin membeli menggunakan USDT, di sini ada minimal participation ya. Jadi, minimal $100 ya dan maksimal $1.000. Jadi, kalau kalian ingin beli ya minimal $100 ini, Mas, apakah bisa kita beli cuma $10, $20? Itu kalian bisa diskusikan di grup Telegram dari komunitas Indonesia. Nanti saya pasang di deskripsi. Jadi komunitas token ini punya grup spesial untuk orang Indonesia. Secara global juga ada, Indonesia ada. Nanti saya pasang di deskripsi ya. Kalian diskusi aja di situ. Mungkin untuk orang Indonesia itu bisa dikasih harga spesial token yang di bawah $100 mungkin ya. Karena kan kalau secara general ini kan minimal $100 ya, tapi nggak tahu juga kalau bisa dinego untuk invest di bawah $100. Kemudian kalian tinggal transfer saldo USDT kalian, saldo USDT BEP20 kalian, entah kalian itu punya lewat Trust Wallet, Binance, Indodax, toko kripto gitu ya. Indodax nggak ada BEP20 kalau nggak salah ya. Jadi pokoknya exchange yang menyediakan opsi network BEP20 atau Binance Smart Chain. Transfer aja ke sini, oke. Jadi transfer ke sini alamat ini ya, smart address-nya. Kemudian kalian tinggal klik private sale form ini ya. Jadi ini formulir bagi kalian yang sebelumnya sudah mentransfer secara manual lewat BEP20. Ya, ini transaksinya tanggal berapa, kemudian kalian itu transfernya menggunakan koin apa, misal koin USDT misal ya. Kemudian which chain network you use, kalian pilih yang BEP20 misal. Kemudian amount of cryptocurrency you transfer, kamu itu transfer berapa kripto sih minimal misal di sini saya transfer $100 misal ya. Ini kemudian tax ID-nya. Kalian kan kalau transfer kan pasti ada dapat tax ID ya. Itu masukkan ke sini. Kemudian your email address atau username Telegram kalian masukkan ke sini. Kemudian your Matic address ya. Jadi your Matic address itu kalian ambil di MetaMask. Jadi kalian ke MetaMask, pastikan pilih yang Matic mainnet, kemudian copy to clipboard, pastikan ke sini. Lalu tinggal submit. Nanti formulir kalian akan masuk ke developer. Kalian tinggal tunggu aja. Nanti kalian akan mendapatkan token sesuai dengan berapa USDT yang kalian transfer. Oke, itu aja sih untuk step
bagaimana cara membeli token komunitas ini. Kalian mau pilih yang otomatis silahkan, mau pilih yang manual juga silahkan, terserah kalian ya. Dan sekali lagi, di sini saya tidak mewajibkan kalian untuk membeli token ini. Saya selalu kasih tahu bahwa silakan riset mandiri, lakukan riset sebelum kalian memutuskan untuk invest di sebuah koin. Kalian bisa cek dulu ke websitenya, cek langsung ke projectnya apa, cek langsung di white papernya apa, lihat roadmapnya. Kalau kalian merasa, oh ini benar-benar prospeknya bagus nih, kalian boleh invest. Tapi kalau kalian yakin nggak bagus, ya nggak perlu invest bro. Jadi sebelum invest ya kalian riset sendiri dulu. Tapi kalau kalian tanya saya, apakah ini prospeknya bagus? Kalau menurut saya pribadi sih bagus ya. Itu opini saya. Makanya saya juga punya bro. Kalau dicek kan di sini kan saya punya ya. Ini ya saya punya 5.500 kom ya. Dan BTW ini hampir lupa ya. Untuk kalian yang ingin menggunakan sistem otomatis, pembelian otomatis, ini minimal itu ada minimalnya, minimal kalian transfer 500 koin Matic ya. Jadi kalau USDT kan minimal 100 USDT. Kalau kalian menggunakan sistem yang otomatis itu 500 koin Matic. Oke, itu aja sih untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan riset sebelum kalian memutuskan untuk invest di suatu koin. Bersikaplah bijak karena investasi itu merupakan sebuah jalan yang bisa membuat kalian itu cepat kaya dan juga bisa cepet jadi gembel mungkin ya. Makanya riset bro, riset itu selalu saya infokan kepada subscribers Duta Crypto. Oke, itu aja sih ya, komunitas ini menurut saya sih keren ya, the first launchpad on Polygon ya. Semoga bermanfaat, see you. Oh ya BTW, nanti untuk yang komunitas khusus orang Indonesia nanti saya taruh di deskripsi ya, sama yang global juga. Nanti klik aja kalau kalian mau gabung komunitas untuk orang-orang Indonesia.